Halo Sobat BMKG, memasuki musim kemarau tahun 2026, sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan, mengalami peningkatan kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Luas lahan yang terbakar hingga pertengahan Juli 2026 di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, telah mencapai sekitar 200,6 hektar, sehingga pemerintah daerah menetapkan status siaga karhutla. Lalu, mengapa karhutla lebih mudah terjadi pada musim kemarau? Dan bagaimana peran BMKG dalam memantau serta mengantisipasinya? Sebelum membahas lebih jauh, sebenarnya apa yang dimaksud dengan karhutla? Karhutla merupakan peristiwa terbakarnya hutan dan atau lahan, baik yang terjadi secara alami maupun akibat aktivitas manusia. Peristiwa ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan serta menimbulkan dampak terhadap aspek ekologi, ekonomi, sosial, hingga kesehatan masyarakat. Lalu, kenapa belakangan ini kejadian karhutla makin sering terjadi? Saat ini sebagian besar wilayah Indonesia sedang memasuki musim kemarau. Hingga akhir Juli 2026, BMKG mencatat sekitar 73,8% wilayah daratan Indonesia yang mencakup 516 zona musim, sedang memasuki periode musim kemarau. Sebagian besar wilayah tersebut diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026, yang kemudian secara bertahap akan berakhir mulai pertengahan Oktober hingga November ketika musim hujan mulai berkembang. Selain karena musim kemarau, kondisi cuaca kering tahun ini juga disebabkan oleh fenomena El Nino. Berdasarkan pemantauan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik, pada Juli 2026, El Nino telah mencapai kategori kuat. BMKG memprediksi intensitas fenomena ini berpotensi terus meningkat. Bagaimana cara BMKG memantau potensi kebakaran hutan dan lahan pada skala harian? Untuk memantau karhutla, BMKG menggunakan dua pendekatan utama, yaitu sistem Spartan atau FDRS dan pemantauan citra satelit. Spartan atau sistem peringatan kebakaran hutan merupakan sistem peringatan dini yang dikembangkan BMKG untuk memberikan informasi potensi karhutla hingga 7 hari ke depan. Sistem ini menginformasikan tingkat kekeringan dan kemudahan bahan bakar untuk terbakar berdasarkan kondisi cuaca seperti suhu, kelembapan, curah hujan, dan kecepatan angin. Spartan bukan merupakan peta lokasi kebakaran, melainkan sistem yang menunjukkan potensi kemudahan terjadinya kebakaran jika ditinjau dari parameter cuaca. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui laman spartan.bmkg.go.id. Selain memprediksi potensi ke depan melalui sistem Spartan, BMKG juga memantau kondisi aktual di lapangan melalui citra satelit. Pemantauan ini mencakup deteksi hotspot dan geo-hotspot sebagai indikasi keberadaan titik panas, sebaran asap yang ditimbulkan akibat karhutla, serta polutan udara yang menyertainya. Informasi ini membantu memastikan arah dan luasan dampak kabut asap serta kualitas udara di wilayah terdampak, sehingga upaya penanganan dapat lebih tepat sasaran. Berdasarkan hasil pemantauan, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi pada tahun 2026 masih banyak ditemukan di beberapa wilayah Indonesia, terutama di Kalimantan Barat dan Papua Selatan. Sementara wilayah lain menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Perlu digarisbawahi bahwa hotspot tidak selalu menunjukkan lokasi kebakaran. Dengan kombinasi keduanya, BMKG tidak hanya bisa mengantisipasi potensi karhutla sebelum terjadi, tetapi juga memantau kejadian yang sedang berlangsung secara real time. Sekilas info, pada tahun 2019 dan 2023, saat fenomena El Nino aktif, sebaran hotspot di Indonesia secara konsisten terkonsentrasi di Sumatera bagian selatan tengah, Kalimantan, Jawa bagian timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara, dan Papua Selatan dengan tingkat kerapatan tinggi. Selain melakukan pemantauan,
BMKG juga berperan aktif dalam upaya mitigasi risiko karhutla melalui pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Operasi ini ditujukan untuk menjaga kelembapan lahan, khususnya lahan gambut, agar tidak mudah terbakar. Sepanjang Juli 2026 hingga awal Agustus 2026, OMC telah dilaksanakan di beberapa wilayah. Sobat BMKG, pencegahan kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari menjaga lingkungan dengan tidak membuka lahan menggunakan api, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta segera melapor apabila menemukan indikasi kebakaran. Pantau terus informasi cuaca dan potensi karhutla melalui layanan resmi BMKG.